Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Dalam Embun Pagi, edisi 29 Desember 2025, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur atas hari baru pemberian Tuhan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup, dan kesempatan untuk melayani, untuk mengasihi, untuk bekerja pada hari ini. Tuhan, sebelum memulai semuanya itu, kami mohon sabda-Mu untuk menerangi kami. Biarlah sabda-Mu dapat menjadi landasan dalam setiap kehidupan kami, sehingga biarlah hidup kami ini senantiasa seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, tema renungan kita adalah menangis. Menarik dalam bacaan kita ketika diceritakan bahwa Tuhan pun menangis. Teks kita pada pagi hari ini menceritakan tentang kisah Yesus yang hendak masuk ke Yerusalem. Yesus yang dielu-elukan sebagai raja, di mana ada banyak sekali orang-orang yang bersuka cita menyambut Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menyambut Yesus dan menyebut Yesus sebagai Raja dalam nama Tuhan. Namun, di tengah-tengah orang yang bersuka cita itu, ada orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaannya pada Yesus. Mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Mereka berkata dengan sinis, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Namun, kemudian Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak."
Ketika sudah dekat, Yesus melihat kota Yerusalem dengan segala kemegahannya. Bisa kita bayangkan, Yerusalem yang dipenuhi dengan orang-orang kudus dan suci. Yerusalem sebagai pusat keagamaan pada saat itu. Kota yang megah dan sangat dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Namun, melihat Yerusalem dengan segala kemegahannya, alih-alih berbangga diri ketika hendak memasuki Yerusalem, Yesus justru merasa prihatin dan sedih, sehingga Yesus menangisi kota itu. Mungkin ketika kita membaca teks ini kita bertanya-tanya, mengapa Yesus menangis? Apakah Yesus menangis karena dia takut dan gentar? Sebab dia tahu ketika hendak memasuki Yerusalem, maka saat itu juga misi yang harus ia lakukan harus terpenuhi di Yerusalem. Dia tahu bahwa Yerusalem akan menjadi tempat di mana ia akan mati. Namun agaknya jika melihat bacaan kita tidak demikian. Meskipun Yesus tahu apa yang dia hadapi ke depan, namun Yesus tidak menangis karena hal-hal tersebut. Yesus justru merasa prihatin, merasa sayang. Kita tahu apa yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita memahami bahwa Yesus, apa yang ia lakukan merupakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Namun, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu tidak hanya sekadar untuk kita saat ini, tetapi juga untuk orang-orang pada saat itu. Yesus tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi pada Yerusalem, kota di mana ia akan masuk dan tinggal di sana. Yesus tahu betapa berharganya Yerusalem. Yesus tahu betapa berharganya orang-orang yang ada di dalamnya. Namun sayangnya, seperti yang kita baca dalam teks-teks suci kita, Yerusalem dipenuhi dengan orang-orang yang tidak baik. Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang yang saleh secara raga, secara fisik. Namun mereka tidak benar-benar mengasihi Allah. Mereka adalah cerminan dari orang-orang yang suka menguntungkan dirinya pribadi, bermain politik kotor, bersekongkol dengan pemerintah yang kotor. Semuanya ada di Yerusalem. Dan kita pun tahu ketika Yesus diseret di pengadilan, itu pun juga ulah dari orang-orang yang bermain kotor dengan segala trik-trik politiknya. Sehingga dengan apa yang diperjuangkan oleh Yesus dan agaknya, saat itu Yesus merasa bahwa orang-orang di Yerusalem ini telah tertutup matanya, maka Yesus menangisi kota itu. Yesus merasa sayang kota semegah sebesar itu. Kota pusat peribadahan, pusat iman, di mana ada banyak hal yang bisa didapatkan di Yerusalem, justru diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Oleh karena itu Yesus berkata, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, namun sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
kalimat ini dilanjutkan dengan suatu nubuatan bahwa akan ada masa Yerusalem akan dikelilingi oleh musuh-musuhnya, mengepung dan menghimpit dari segala jurusan. Merekalah yang akan membinasakan Yerusalem dan seluruh penduduk Yerusalem, dan tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, gambaran inilah yang kita rasakan, merupakan gambaran Allah yang bersedih ketika melihat kita umatnya juga tidak kunjung menginsyafi perbuatan kita. Kita yang dianggap sangat berharga oleh Allah ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita, pun juga akan merasakan kesedihan. Yesus yang menangisi Yerusalem menjadi sebuah gambaran bagi kita, Allah yang menangisi kita sebagai umatnya. Kita yang dianggap lebih berharga dari yang lain. Sayangnya, seringkali ada banyak orang yang tidak sadar bahwa hidupnya sedang menuju kebinasaan. Matanya tertutup dengan segala hal-hal duniawi yang lebih menggoda iman. Segala bentuk kemudahan, segala bentuk kenikmatan dunia, kelicikan, kekotoran, semuanya menutup mata manusia, dan alih-alih mencari apa yang membuat damai sejahtera bagi dirinya, apa yang membuat keselamatan sejati bagi dirinya, manusia lebih memilih untuk berkubang dalam lubang dosa. Sehingga dalam teks ini, mari kita disadarkan bahwa betapa sedihnya Tuhan ketika melihat kita umatnya lebih memilih berkubang dalam dosa daripada memilih keselamatan yang telah disediakan bagi kita. Pertanyaan reflektif bagi kita saat ini, manakah yang akan kita pilih? Keselamatan atau kebinasaan? Jika kita memilih keselamatan, maka mari kita bersihkan diri kita. Bersihkan mata kita dari segala hal-hal yang kotor. Mulailah hidup baru dan berubahlah dan carilah damai sejahtera itu. Namun, jika kita hanya ingin kesenangan sesaat, maka silahkan pilih untuk tetap berkubang dalam dosa. Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Dan melalui bacaan kita, ketika kita memilih dosa, Tuhan amat bersedih oleh karenanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih pada pagi hari ini. Kami, Tuhan tuntun dengan sabda Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami berharga di mata Allah, bahwa Tuhan pun bersedih ketika kami jauh lebih memilih dosa daripada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk berjalan dalam terang Tuhan, mampukanlah kami untuk membersihkan selubung dari mata kami, supaya kami dapat melihat segala sesuatu yang baik yang dapat kami usahakan dalam kehidupan ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kami. Allah Bapa Surgawi, inilah doa kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami, dan biarlah sabda Tuhan menerangi kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian embun pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat senantiasa menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan dan memilih jalan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Selamat beraktivitas
pada pagi hari ini. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.